Dan Syiah ini memang dalam peradaban Islam itu kelompok yang tertinggal dalam semua disiplin keilmuan kalau kita perhatikan. Misalnya ya, umat Islam yang lain, Madzhabul Arba'ah sudah menulis ahkamul Quran sekian abad, baru belakangan Syiah menulis juga. Di dunia Sunni, kitab-kitab hadis ini sudah sempurna. Beberapa ratus tahun kemudian Syiah baru punya kitab hadis. Tertinggal memang dengan dunia Sunni. Seperti mustalah hadis, tertinggal juga memang Syiah. Cuma Syiah ini semua disiplin keilmuan itu selalu mengklaim mereka yang pertama itu. Bertentangan dengan fakta. Dengan fakta sangat bertentangan. Padahal karya-karya mereka belakangan itu. Belakangan muncul. Pertama, pernyataan Pak Kiai mungkin kurang teliti, tidak akurat, bahkan tidak berdasar jika dikonterkan pada sejarah awal penulisan hadis Nabi. Sebagaimana diketahui bahwa kelompok Syiah telah menulis dan membukukan hadis sejak era Nabi serta era sesudahnya. Sebagai bukti bahwa di sana terdapat kitab yang ditulis oleh Sayyidina Ali dari dikte langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan kitab tersebut telah dinukil oleh beberapa ulama Sunni dan Syiah. Imam Bukhari telah meriwayatkan 4 hadis senada yang diantaranya adalah dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 40. Dari Abu Juhaifah berkata, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah kalian memiliki kitab? Ia menjawab, tidak, kecuali kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, atau apa yang ada pada lembaran ini. Aku katakan, apa yang ada dalam lembaran ini? Dia menjawab, akal, membebaskan tawanan, dan seorang muslim tidak dibunuh jika ia membunuh orang kafir. Dapat disaksikan bahwa Sayyidina Ali telah memiliki kitab yang ditulis langsung oleh beliau dari dikte Rasulullah, sebagaimana dikukuhkan pula oleh Ibn Hajar dalam Fathul Barinya, jilid 6, halaman 98, Maktabah Syamilah, ketika menjelaskan tentang hadis di atas. Al-Khulaini selaku ulama Syiah dalam kitab Al-Kafinya telah mengukuhkan tentang keberadaan kitab yang di tangan Imam Ali alaihissalam dan telah disahihkan oleh Al-Majlisi dalam kitab Mir'atul Uqul jilid 23 halaman 142 Maktabah Syamilah. Dalam kitab Al-Kafi karya Al-Khulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 7 yang diterbitkan oleh Mansyuratul Fajr, cetakan pertama tahun 2007, halaman 61. Al-Khulaini berkata, setelah menyebutkan sanad dari Muhammad bin Muslim yang berkata, Abu Ja'far alaihissalam membacakan kepadaku sahifah kitab Al-Faraid, di mana kitab itu adalah dikte Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Sayyidina Ali alaihissalam. Pada riwayat berikutnya, Zurara berkata, maka hanya ada aku dan Ja'far alaihissalam di rumah. Beliau pun berdiri dan mengeluarkan kepadaku sahifah yang besarnya seperti paha unta. Kami tegaskan, Imam Ja'far As-Sadiq mengeluarkan sahifah. Kedua, selain Sayyidina Ali, di sana terdapat juga kitab yang dicatat oleh murid sekaligus juru tulis beliau alaihissalam, yaitu Abu Rafi, yang wafat pada tahun 35 sampai 40 Hijriah, sebagaimana dikukuhkan oleh Ibn Hibban dalam Thiqatnya. Dalam kitab Ats-Thiqat, karya Ibn Hibban, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, halaman 16, Ibn Hibban berkata, Abu Rafi, budak Rasulullah, namanya adalah Aslam. Dia berasal dari Qutbi, termasuk penduduk Madinah dan ikut perang Jamal serta Siffin bersama Ali. Dalam kitab Rijal An-Najasyi, karya An-Najasyi, salah satu ulama Imamiyah yang diterbitkan oleh Muassasa An-Nashril Islami, halaman 6. An-Najasyi berkata, Abu Rafi memiliki kitab Sunan, Al-Ahkam, dan Ghodoya. Sampai kalimat, dia menyebutkan kitab sampai akhir, bab per bab, tentang sholat, puasa, haji, zakat, dan perkara hukum. Ketiga,
kitab karya Ali bin Abi Rafi, karya Ubaidillah bin Abi Rafi, yaitu juru tulis Sayyidina Ali, Al-Harith Al-A'war, dan masih banyak lagi generasi yang datang sesudah era tabi'in. Terlebih lagi di era As-Shadiqain, yaitu Imam Al-Baqir yang wafat tahun 114 Hijriah dan Imam As-Shadiq yang wafat tahun 148 Hijriah. Di sana terdapat ratusan kitab yang telah dikodifikasi oleh kelompok Syiah dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagai contoh, kami akan bawakan seorang perawi yang bermazhab Syiah, yaitu Al-Aufi, di mana Ibn Taimiyah mengakui bahwa beliau memiliki tafsir. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 15, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi tahun 2004, halaman 201. Aku, yaitu Ibn Taimiyah, berkata, ucapan yang benar adalah ucapan para imam salaf, ucapan Mujahid dan semisalnya, karena mereka adalah orang yang paling alim terhadap makna Al-Quran. Sampai kalimat, Ibn Abi Hatim telah menyebutkan tentang tafsir Al-Aufi dari Ibn Abbas. Kami tidak akan membicarakan tentang wujud dari kitab tersebut. Namun Ibn Abi Hatim selaku ulama Ahlus Sunnah telah menukil tafsir dari Al-Aufi, seorang tabi'in yang bermazhab Syiah. Bagi yang ingin menganalisa, silakan rujuk kitab-kitab dari kelompok Syiah dan perkembangannya dalam ilmu, terutama ilmu hadis. Salah satu kitab kontemporer yang telah diterbitkan oleh Muassasah Imam As-Shadiq karya Al-Faqih Ja'far As-Subhani dengan judul Dauru Asy-Syiah fil Hadis war Rijal, peran Syiah dalam ilmu hadis dan ilmu rijal. Pernyataan Pak Kiai juga kurang teliti dalam membaca sejarah perkembangan hadis dari kelompok Ahlus Sunnah. Di masa awal perkembangan hadis Ahlus Sunnah, di sana terdapat larangan terhadap penulisan hadis dan pembukuannya. Bahkan larangan itu menjalar pada periwayatan hadis, terutama di era para khulafa, para tabi'in senior dan junior. Sebagai bukti, hal ini tertera dalam kitab Usulul Hadis, karya Muhammad Hajjaj Al-Khatib, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2006, halaman 103. Muhammad Hajjaj Khatib berkata, aku dapatkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, tidak disukainya penulisan sunnah. Kami tegaskan, tidak disukainya penulisan sunnah pada masa awal Islam, sesungguhnya agar tidak menyerupai kitab Allah dengan yang lainnya atau disibukkan pada selain Al-Quran. Bahkan larangan penulisan hadis menjalar hingga era tabi'in, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Subhi Shaleh dalam kitabnya Ulumul Hadis, karya Subhi Shaleh, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Ilmi lil Malayin, cetakan pertama tahun 1959, halaman 41. Berkata Subhi Shaleh, jika kita beranjak pada masa tabi'in, para senior, masa pertengahan dan masa junior tabi'in, kita dapat bahwa mereka tidak menghendaki penulisan pada hadis-hadis. Dari pernyataan dua ulama Ahlus Sunnah di atas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sunnah, yaitu hadis, telah diberlakukan dengan ketat pada penulisan, bahkan pada periwayatannya pula. Karena terlalu panjangnya pembahasan, maka kami akan paparkan beberapa contoh kasus pelarangan, penghapusan, bahkan pembakaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tazkiratul Huffaz, karya Az-Zahabi, jilid 1, halaman 2, Maktabah Syamilah. Dalam kitab yang sama, jilid 1, halaman 7. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, jilid 2, halaman 600 sampai 602, Maktabah Syamilah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, jilid 8, halaman 107, Maktabah Syamilah. Dalam kitab Jami Bayan Ilmi wa Fadlih, karya Ibn Abdil Bar, jilid 1, halaman 274, Maktabah Syamilah. Dalam kitab Ulumul Hadis wa Mustolahu, karya Dr. Subhi Shaleh, halaman 40, Maktabah Syamilah. Jika para pemirsa dapat meluangkan waktu untuk merujuk kepada kitab-kitab yang telah kami sebutkan di atas tadi, niscaya akan mendapatkan pernyataan-pernyataan para ulama yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Bahkan yang ingin kami tanyakan kepada Pak Kiai, bagaimana dengan riwayat berikut ini? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir,
Al-Kabir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 42, hadis nomor 120. Dari Abu Hurairah berkata, aku telah mengingat 2 kantong ilmu dari Rasulullah. Satu diantaranya telah aku sebarkan, dan jika yang satunya lagi aku sebarkan, niscaya tenggorokanku akan dipotong. Abu Hurairah menyatakan bahwa 1 kantong ilmu dari hadis Rasulullah telah disebarkannya. Namun yang 1 kantong lagi tidak sempat disebarkan sampai dia wafat. Lantas kemana 1 kantong yang tidak disebarkan tersebut? Juga yang ingin kami tanyakan ke Pak Kiai, apa yang dimaksud dengan riwayat berikut ini? Dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud yang disusun oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 2, yang diterbitkan oleh Maktabatul Ma'arif, cetakan pertama tahun 1998, halaman 408, hadis nomor 3646. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah agar aku bisa menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata, apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar? Sementara Rasulullah adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang. Aku pun tidak menulis lagi. Kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wa ali berisyarat dengan meletakkan jarinya pada mulut, lalu bersabda, tulislah, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah keluar darinya, yaitu dari mulut beliau, kecuali kebenaran. Al-Albani berkata, sahih. Kami serahkan komentarnya kepada pemirsa mengenai hadis di atas tadi.